Bismillahirrahmanirrahim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Para siapa yang akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Awali kajian kita pagi ini, mari kita berkalimat thayyibah beberapa kali, semoga ini meresap, mengakar kokoh di dalam batin kita. Afdal dzikri falamnahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi washabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil habibil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidz, para ustadzat, para guru, para orang tua yang saya muliakan, khusus pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Haji Aib Saifuddin, Ketua MK Indonesia, Bapak Ustadz Haji Oman Fatur Rahman, Bapak Ibu jamaah semuanya, insya Allah dicintai, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, pagi ini Allah bertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai insan-insan yang mulia di sisinya. Salawat dan salam Allah limpahkan kepada manusia pilihannya, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini alhamdulillah kita ketemu mengawali tahun baru 2023 Masehi. Kalau menurut jadwal saya diminta ini kajian tafsir Munir karangan Al-Imam An-Nawawi. Nah, ini kitabnya. Pagi ini kita masih kajian tematik dulu. Tafsir Munir itu memang bagusnya kalau kajian tafsir itu kalau di pesantren ya, itu rutin dia. Kalau di pesantren itu setiap hari. Atau kalau di masyarakat seminggu sekali. Jadi nyambung terus ya.
Nah, kalau seperti ini kita biasanya tafsir tematik. Apa bedanya? Tafsir tematik itu dalam istilahnya at-tafsir tafsirul maudhu'i. Tafsir membahas satu tema disertai dengan dalil-dalil yang muaranya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ini namanya tafsir at-tahlili, takhir terperinci ya, sama seperti tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu dia ijmal, global, tapi rinci dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Ini pun sama. Yang kedua, ini alhamdulillah ini hari Sabtu ya. Biasanya hari Minggu ya. Hari Sabtu ini saya kebetulan memang habis ini ntar langsung nih ke Pinang ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan gimana kalau hari Minggu gitu ya. Nah, ternyata menurut info, kalau yang dulu bisa Minggu, kalau sekarang ini ada regulasi ya, tahun ajaran tahun baru 2023 semuanya di hari Sabtu ya. Alhamdulillah ini saya coba, semoga ini bisa untuk kedepannya ya. Baik ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ibu-ibunya ada nih? Bu? Berapa orang? Alhamdulillah ada 200 ya. Saat ini alhamdulillah kita sudah berada di awal tahun baru 2023 Masehi. Tentu ada sebuah harapan besar. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Setuju? Apakah dalam persoalan ibadah, apakah dalam persoalan rezeki, kesehatan, keharmonisan rumah tangga, pekerjaan, bisnis, semuanya ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ada sebuah ungkapan yang populer. Di sana disebutkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya, hari itu lebih baik daripada hari kemarin, ini orang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbrun. Barang siapa yang harinya itu sama dengan hari yang kemarin, ini kategorinya orang ini merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek ketimbang hari yang kemarin, maka dia terlaknat. Ibu bapak jamaah sekalian, terlepas daripada pandangan terkait ungkapan ini, karena ada yang mengatakan ini ada hadis tapi katanya lemah, ada yang mengatakan ini qaulul ulama. Artinya apa? Semangatnya ini harus betul-betul kita ambil, semangat ke arah yang lebih baik. Saat ini, bulan ini, tahun ini harus lebih baik daripada saat bulan tahun yang lalu. Betul? Nah, makanya ini penting sekali, tahun ini harus kita ajamkan, kita tekadkan harus lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Ibu bapak sekalian, nah terkait dengan hal ini, ada di dalam Al-Quran, kita ingin mengutip sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Nah, coba dibuka dulu surah Al-Baqarah 218. Surah Al-Baqarah itu surah kedua setelah Al-Fatihah.
Nah, coba dibaca dulu. (218) Ada artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ibu bapak jamaah sekalian, dalam ayat ini ada 3 kategori umat manusia dari hamba-hamba Allah yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan keadaan yang lebih baik dalam kehidupannya. Pertama yaitu innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu adalah wal ladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Yang ketiga yaitu adalah wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Inilah 3 golongan umat manusia dari hamba Allah yang mengharapkan adanya keadaan yang lebih baik, rahmat dari Allah. Ini kita mereview tentang rahmat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas. Rahmat itu diambil dari kata rahima yarhamu rahmah, artinya kasih sayang. Ketika seorang hamba Allah dikasih sayangi oleh Allah, maka kehidupannya betul-betul berada dalam kenyamanan. Dia disayang, dia dilindungi, dan dia diselamatkan. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pada saat itu menghadapi kondisi yang begitu genting. Dia menghadapi Namrud bahwa dirinya ini harus dibakar. Ini dakwah tempo dulu demikian hebat ini. Seorang dai dahulu kala ancamannya luar biasa, nggak main-main. Ketika penguasa tidak suka, oh langsung dipanggil itu. Dalam hal ini Nabi Ibrahim dihukum, disanksi, disiksa dengan cara apa? Langsung dibakar. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan kalau saat ini demikian ya, waduh, bisa heboh ini netizen. Iya. Dahulu kala demikian hebatnya itu. Tapi apa kemudian yang terjadi? Di saat Nabi Ibrahim ini bukan akan, tapi sudah dibakar. Tapi apa kata Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 69? Nah, lihat di situ. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh, api karakternya panas, tapi begitu menyentuh tubuhnya Nabi Ibrahim, seketika bardan menjadi dingin. Masya Allah. Artinya apa? Ini ketika seorang hamba Allah disayangi oleh Allah, Allah selamatkan keadaan dirinya. Makanya kalau misalnya ibu-ibu, Bu, ibu misalnya menghadapi suaminya galak misalnya ya, tuh baca ayat tadi tuh. Ya narukuni barda wa salaman, alanya ntar diganti. Namanya siapa? Sulaiman misalnya. Kalau tadi kan Fir'aun. Ya narukuni barda wa salaman ala Sulaiman misalnya gitu ya. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contoh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam di saat dia ini dikejar-kejar
sama Fir'aun CS. Nabi Musa bersama rombongannya ketika berada di tepi laut, ini rombongan kaumnya kan bingung. Ini gimana? Di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun dan pasukannya. Tapi apa kemudian pertolongan Allah hadir? Idrib bi'asokal bahr. Lihat surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Kata Allah, pukul wahai Nabi Musa dengan tongkatmu laut itu. Maka dengan izin Allah itu laut terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan kaumnya berjalan sampai selamat ke atas, dan kemudian ternyata Fir'aun dan rombongannya itu ditenggelamkan. Masya Allah, luar biasa. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Oh, inilah keadaan orang-orang pilihan Allah. Ketika keadaan jiwanya dirahmati oleh Allah, inilah keadaannya demikian. Dikasih sayangi, dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita ini untuk bisa mencapai keadaan yang lebih baik, tahun 2023 ini peluangnya pun besar buat kita. Dalam ayat tadi 218 surah Al-Baqarah ini ada 3 golongan ini. Nah mudah-mudahan kita ini salah satunya masuk ada di dalamnya. Yang pertama apa? Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini yang pertama nih. Orang-orang yang beriman kepada Allah berpotensi dirinya akan lebih baik dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Pertanyaannya iman yang bagaimana? Nah ini yang harus diperjelas ya. Karena dalam konteks ayat ini hanya disebutkan innalladzina amanu. Ini ada beberapa makna. Yang pertama, iman yang khalis, iman yang murni, bukan iman yang campur aduk, bukan iman yang terkontaminasi. Maksudnya bagaimana? Ketika dia menyebutkan keimanannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, betul-betul hatinya ini terpaut kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Dia sandarkan dirinya kepada sang Khalik betul-betul. Ini artinya kita membangun keimanan yang khalis, yang murni. Karena ada iman itu yang ternyata terkontaminasi. Ketika dia lagi ada masalah, misalnya kantong bawaannya kanker, atau mungkin ada masalah penyakit kok nggak hilang-hilang, atau mungkin dia punya usaha warung tapi kok ini kelihatannya nggak maju-maju, tokonya di pinggir jalan lagi, mau maju susah, nabrak. Akhirnya apa? Ada saran dari temennya, kalau pengen maju, pengen sehat, oh datang ke orang pinter. Nih, hati-hati nih. Tergadaikan keimanan. Motivasinya sih dia mengatakan, ini kan cari syariat Pak. Dan ternyata faktanya alhamdulillah sembuh. Ini kan kita cari syariah. Alhamdulillah warung saya jadi rame. Nah ini hati-hati nih ya. Saya pernah ada seorang manusia ini ketemu dengan saya. Jadi dia ini minta diruqyah waktu itu. Dia seorang marketing mobil. Itu awalnya dia nyari masarin mobil itu susah bukan main. Tapi begitu datang ke orang pinter, itu sebulan bisa sampai 8 kali bahkan lebih. 8 mobil yang dijual. Itu setelah dia datang ke orang pinter. Itu pengakuannya. Tapi masalahnya ada. Apa masalahnya? Anggota keluarganya ada aja yang sakit. Nah ini nih. Akhirnya apa?
uang yang banyak dari hasil marketingnya ternyata apa? Habis di situ. Nah, itulah yang kemudian dia datang minta diruqyah. Lalu saya katakan, wah, ini harus dihindari. Hilangkan semua jimat-jimat, hilangkan semua hal-hal benda-benda yang diyakini ini punya kekuatan magic. Sandarkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, di sini penting Ibu Bapak jamaah sekalian. Iman dalam hal ini khalis, ya, harus murni. Apalagi ada yang kedua, bukan hanya semata ini khalis murni. Imannya harus disertai dengan amal soleh. Makanya dalam Al-Quran selalu tergandeng tuh. Misalnya dalam surah Al-Asr ya. Wal asr innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa amilus solihat. Nah, iman, amal harus ada dua nih. Dalam surah At-Tin pun sama. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam surah Al-Bayyinah pun sama. Dalam surah An-Nahl ayat 197 pun sama. Artinya apa? Iman tanpa amal kosong, nihil, sia-sia. Amal tanpa iman pun nggak ada artinya. Makanya ini penting. Harus dipahami, imannya harus ada isinya. Ada misalnya orang begini, saya percaya sholat itu wajib, saya juga percaya Ramadan itu harus puasa, tetap orangnya tidak mau sholat. Begitu Ramadan tiba, siang hari malah ngelepus. Ahli hisab. Iman yang seperti ini saya katakan tadi ini batila, sia-sia. Kenapa? Imannya ada, dia ngomong, diyakini, tapi amal solehnya tidak ada. Atau kebalik sekarang, amalnya bagus, amal solehnya ada, tapi niatnya, imannya nggak ada. Ini pun nihil. Ini orang baik banget. Setiap diminta sumbangan, ngasih dia. Akan tetapi dia ini tidak beriman kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka sumbangan yang dilakukan ini pun sia-sia. Mungkin ini pernah saya sampaikan ya. Ketika seorang hamba Allah pergi umroh, pergi haji, naiknya pesawat. Saya mau tanya, pesawat ini yang bikin orang Islam apa bukan Islam? Orang kafir. Yang naik orang Islam. Lalu kemudian ada orang bilang, Pak, itu kan dia udah baik banget. Dia udah bikin kapal, bikin pesawat, buat orang bisa pada pergi umroh ataupun haji. Masa itu nggak dipandang kebaikannya? Ini kan logika kita berpikir begitu, betul nggak? Halo? Ini udah ngantuk belum kira-kira? Logika kita mengatakan demikian, ini orang sudah berbuat baik. Lalu bagaimana kebaikannya? Nah ini ya, dalam akidah kita, ini orang karena belum ada terregister sebagai seorang hamba Allah, tidak ada keimanannya, amalnya jadi sia-sia. Ini kan sama kalau kita analogikan gini. Ini ada, katakanlah perkuliahan. Semua pada kuliah, ada satu mahasiswa, dia ini nggak daftar, tapi dia ngikut kuliah terus, dapat pelajaran, dapat ilmu. Nah begitu kemudian selesai, yang lain ini pada diwisuda, dapat ijazah. Nah dia ngomong, kok saya nggak dapat ijazah? Bapak siapa? Mas apa namanya? Dicari. Kok nggak ada namanya?
Oh, saya memang belum daftar. Kira-kira bakal dapat ijazah nggak tuh? Enggak, karena belum terdaftar, belum terregister. Ini artinya apa? Seorang anak manusia ketika betul dia ini amal solehnya diakui oleh Allah, nyatakan dulu keimanannya kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak jamaah sekalian, kalau iman amal soleh ini sudah terpadu, masya Allah, perubahan hidup orang ini akan betul baik. Artinya apa? Iman yang benar-benar, amal soleh yang benar-benar, pasti hidupnya akan berubah. Coba dilihat ini surah Al-Hajj ayat 50. Surah Al-Hajj itu surah yang kedua-dua. Nah, silakan dibaca. Ayat 50. Ada. Maka orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan mereka memperoleh Nah, itu ya. Fallazina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ini janji jaminan dari Allah ini. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, kata Allah, ini orang akan dapat ampunan dari Allah. Ini yang pertama. Ini kayak kita nih, ini hadir seperti ini ya. Ini iman amal soleh kita, insya Allah ini sudah ada di sini. Sehingga lalu kemudian apa? Allah berikan jaminan, ada dosa-dosa sekalipun kita belum minta kepada Allah, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya ibu bapak, kira-kira pernah melakukan kesalahan dalam hidup tidak? Wow, ditanya pernah, jawabannya banyak. Ya, jujur namanya. Ada kesalahan yang nggak disengaja, ada yang sengaja, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Ini dosa-dosa seperti ini boleh jadi nih dengan hal seperti ini. Al-hasanatu tudhibus sayiat. Kebaikan yang kita lakukan, taklim yang kita lakukan menggugurkan dosa-dosa kita. Ini kan harus diyakini, pakainya ilmu ini. Ilmunya kita sudah tahu, yakin di dalam hati. Kalau seandainya ilmu yang baik ini diketahui oleh kita kaum muslimin, dan bukan hanya itu, ada actionnya, ini saya yakin nih, masih kita dipenuh nih. Yang sholat tadi, alhamdulillah, ada berapa sob tadi? 4. Ini kira-kira kalau dijadiin sob, berapa sob kira-kira? Iya. Ini 3 sopnya hilang kayaknya. Artinya apa di sini? Tidak sedikit orang yang memang mengetahui atau dia tahu, tapi kemudian actionnya nggak ada. Ini. Jadi yang pertama ini, ketika orang ada keimanan yang tinggi, ada amal soleh, tadi tuh maghfirah, akan mendapatkan ampunan. Yang kedua apa? Wa rizqun karim, rizki yang mulia dari Allah. Oh, jadi ternyata orang-orang yang rizkinya ingin dimudahkan, ingin digampangkan, nih 2 faktor utama nih. Imannya harus murni, pure. Yang kedua, imannya disertai dengan amal soleh. Ini rizkinya akan dimuliakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini banyak mengandalkan pakai pikiran kita, ego kita. Sehingga karena kita ini bahasanya masih mengandalkan pikiran kita, ego kita, sehingga ibaratnya masih biarin saja nih, Allah membiarkan. Saya ingin kasih contoh kan begini. Ibu bapak misalnya dagang bakso,
misalnya. Nah, kemudian dagang bakso, ternyata saudara, ibu atau bapak ini belajar ngikut magang di situ. Begitu udah magang lama, akhirnya ini dia buka juga dagang bakso. Tapi nggak ngomong-ngomong. Setelah ini orang buka dagang bakso nih, saudara, ibu atau bapak, ternyata usaha baksonya ini bangkrut. Dan sampai juga nggak ngomong-ngomong. Tapi ini tahu nih akhirnya, ibu bapak tahu bahwa nih saudaranya dagang bakso tapi nggak ngomong-ngomong. Karena dia nggak ngomong-ngomong sampai kemudian bangkrut, kira-kira ini ibu bapak yang tahu saudaranya dagang bakso nggak ngomong-ngomong, kira-kira bakalan akan membantu atau tidak kira-kira? Tidak. Pertanyaannya kenapa saya tanya? Nggak ngomong, itu maksud saya. Tidak sedikit orang di dalam berikhtiar tidak menggantungkan dirinya kepada Sang Khalik. Ini yang menjadi problem. Mengandalkan dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, sehingga dengan kata lain bahasa kita, itu saudara kita sombong, kagak ngomong-ngomong, padahal ilmunya dari saya, kok nggak ngomong-ngomong, sombong. Itu begitu gambarannya. Nah, di sini artinya apa? Seorang hamba Allah ketika dia sandarkan hatinya, dirinya kepada Sang Khalik, lalu dia punya amal yang soleh. Nah, tadi tuh fasilitas yang Allah berikan, ampunan dari Allah, dan yang kedua rizki yang mulia dari Allah. Makanya ini coba ini direnungkan dalam-dalam, ya. Ini akan mengubah persepsi kita dan mengubah keadaan diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu bapak sekalian, golongan yang ingin mengubahkan hidupnya dengan rahmat Allah. Hijrah ini juga bahasa populer, ya. Diambil dari kata hajara yuhajiru hijrah. Artinya pindah, beralih. Orang yang hijrah ini pasti dia ingin melakukan perubahan di dalam kehidupannya. Dalam hal ini tentu saja nanti macam-macam bidangnya. Tadi saya katakan di awal, ada dalam konteks ibadah, hijrah nih lebih baik. Yang tadinya sholatnya masih di rumah, ini tahun ini hijrah dia, harus lebih baik sholatnya di masjid. Artinya yang tadinya banyak sendiri sholatnya, tahun ini harus banyak berjamaah. Yang tadinya qiyamul lailnya jarang-jarang, atau mungkin belum, tahun ini harus dimantapkan, saya harus qiyamul lail. Yang tadinya baca Al-Qur'annya jarang-jarang, tahun ini saya harus ajamkan, tekadkan, harus setiap hari baca Al-Qur'an. Oh, ini artinya apa? Hijrah ke arah yang lebih baik dalam konteks ibadah. Kemudian dalam konteks yang lain, usaha misalnya, pun pasti ada keinginan yang lebih baik. Jangan hanya misalnya keinginan lebih baik ini dalam konteks usaha yang dipikirin. Ini supaya maju usaha gimana caranya nih? Kira-kira kita suka nggak mikir begitu? Suka. Ini kira-kira kalau saya ibadah lebih rajin lagi gimana caranya nih? Yang kayak gitu kira-kira ada nggak tuh? Ada juga. Alhamdulillah. Dikit. Iya. Kadang-kadang kita begitu. Dalam perkara usaha, pekerjaan, bisnis, ada kepikiran nih gimana nih caranya supaya maju. Bahkan tidak sedikit ikhtiar kita ini sampai kemudian, wah saya harus training, saya harus kursus, saya harus menghadirkan ahlinya, supaya apa? Maju usahanya. Tapi giliran dalam praktek ibadah, ini yang jarang. Ini saya supaya qiyamul lail rajin gimana nih? Udah qiyamul lailnya enggak, nanya pun enggak.
Ustaz gimana nih supaya bisa qiyamul lail? Enggak. Karena menganggap enggak penting. Padahal qiyamul lail itu Masya Allah luar biasa dalam surah Al-Isra itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang qiyamul lail, orang yang tahajud diangkat derajat martabatnya oleh Allah. Emang sih enggak diangkat derajat dikasih titel? Enggak. Sehingga enggak kelihatan, enggak terasa. Beda misalnya kalau ibu bapak misalnya ngikut katakanlah seminar, dapat sertifikat, kan ada kebanggaan. Lalu sertifikatnya itu wah di-upload ya di medsos ya. Atau misalnya dia habis ngikut kegiatan apa, wah di-upload dirinya tuh. Bahkan bukan hanya itu, kadang-kadang ini yang namanya qiyamul lail bahkan di-upload. Baca Quran di-upload ya. Sampai-sampai ada yang bilang ini lagi membantu malaikat Raqib dan Atid katanya. Supaya jangan kecapean nyatet. Jadi dia sendiri yang upload. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Oh, jadi ini seorang hamba Allah ini ketika dia misalnya memang betul-betul sudah hijrah, ini sungguh pengaruhnya luar biasa. Ada sebuah cerita gini. Cerita tentang arloji tua. Seorang bapak manggil anaknya, "Nak, ini ada arloji yang usianya udah 200 tahun. Coba kamu bawa ke tukang jam. Kira-kira dia berani beli berapa?" Akhirnya ini si anak pergi tuh. Ya, alhamdulillah udah dapat kiriman ya. Iya. Ini fokusnya tetap nih ya. Iya. Sambil ciplak nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, akhirnya si anak ini bawa arloji itu ke tukang jam. "Pak, saya mau jual ini jam ini. Kira-kira Bapak berani berapa?" Dia lihat jamnya. Apa kata tukang jam? "Wah, jamnya udah tua ini, Dek ya. Udah jadul." Ya. Kalau mau paling ya 50.000. Oh gitu Pak ya. Oke deh, makasih. Saya kasih tahu Bapak saya dulu ya. Iya. Pak, di sana tukang jam dia berani beli jam kita itu 50.000. Oh gitu. Kalau gitu kamu cari ini lagi, ke tukang barang antik. Akhirnya dia pergi nih ke tukang barang antik. Sampai di sana kemudian apa? Barangnya ini udah lama juga deh ya. Iya Pak, ini udah ratusan tahun. Iya nih, antik juga ini barang. Gimana kalau saya beli 500.000? Oh 500.000, iya. Baik Pak, saya tanya ayah saya dulu. Oh iya silakan. Sampai ketemu ayahnya, dikasih tahu, "Pak, di sana tukang barang antik nawar ini barang 500.000. Oh, lebih tinggi ya? Iya. Kalau itu kamu pergi ke tempat museum barang antiknya. Nah, kalau tadi ke tukang, ini ke museumnya. Akhirnya si anak ini pergi ke museum. Singkat kata, sampai di sana, itu dilihat sama pakar ahli benda-benda museum yang langka. Ini kalau dilihat usianya udah cukup tua ini. Udah langka nih barang. Akhirnya apa? Kalau mau dijual kita beli Dek, ini harganya 5 juta. Oh 5 juta Pak ya? Iya. Baik Pak, nanti saya kasih tahu orang tua. Nah, akhirnya apa? Pak, di tempat barang museum ini dihargain 5 juta. Apa kata ayahnya? Nah begini nak,
Ayahmu ini ingin ngasih pelajaran buat kamu. Kamu akan dihargai di mana kamu berada di tempat yang tepat, tempat yang cocok. Nah, artinya apa? Kalau di satu tempat kamu melihat ini kurang pas, coba pindah. Nah, bahasa lain itu hijrah. Kalau di situ ternyata sudah baik, maka itulah tempatmu. Nah, dalam konteks seperti ini, kenapa oleh Allah dikatakan walladzina hajaru yarjuna rahmatullah? Orang-orang yang berhijrah itu, ini orang pengen adanya kasih sayang Allah, kehidupan yang lebih baik. Ini yang harus menjadi catatan. Kadang-kadang orang ini salah di dalam memberikan satu persepsi. Misalnya, ini dagang sepatu, kagak laku-laku, orang udah pada nggak demen apa sama sepatu ya? Apa emang sepatunya belum pada robek? Ya, dagangnya sepatu. Kalau sepatu kan bisa jadi usianya setahun 2 tahun ya. Nah, akhirnya dia berpikir begitu. Nah, dalam konteks seperti ini, oh mungkin di sini lagi nggak laku, cari tempat yang lain. Di sini juga kurang, oh cari tempat yang lain. Ini maksudnya mana hijrah. Coba lihat surah An-Nisa ayat 100. An-Nisa itu surah keempat setelah Ali Imran, sebelumnya Al-Baqarah. Dan barang siapa berhijrah jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, yang rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menyimpannya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Itu ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Ini prinsip hijrah nih. Orang yang berhijrah di jalan Allah yajid fil ard, dia akan menemukan bumi Allah yang begitu luas dan mendatangkan rizki yang banyak. Oh, berarti di sini nih harus ada keinginan untuk melakukan perubahan. Lawan orang yang hijrah itu kalau dalam bahasa kita, hijrah ini kan bahasa Arab, artinya pindah, bergerak gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya cicing wae. Ya, apa artinya cicing wae? Ya, diem saja. Dalam bahasa Arabnya bagaimana? Miskinun. Oh, ternyata label miskin ini pun diambil dari bahasa Arab. Ketika orang dilabelin si fulan miskin, itu diambil dari bahasa Arab, sakana yaskunu, artinya diem, tinggal. Dengan kata lain, ini orang nggak mau bergerak, ini orang nggak mau berpindah, ini orang nggak mau berhijrah, makanya diem, miskin. Nah, disinilah betapa pentingnya ini orang yang berhijrah. Bahkan kata Allah dalam ayat tadi itu, kalau orang ini belum sampai kepada tujuan tempat hijrahnya, tapi lalu kemudian dia meninggal dunia, ini pahalanya udah dicatat oleh Allah. Misalnya nih, ini ibu bapak dari rumah nih ke sini nih hijrah jatuhnya. Dari rumah datang ke sini nih hijrah. Sampai di jalan, belum sampai kemari, ternyata kesandung. Kesandung jatuh. Terus is dead. Maut, meninggal dunia. Ini sudah dicatat pahala sebagai orang yang hijrah. Artinya apa? Ada ajam, bahkan bukan hanya ajam, udah niat. Tuh, kan luar biasa. Apalagi subuh. Subuh kayak gini nih, Masya Allah. Sehingga kata Buya Hamka bilang, kalau kalian ingin melihat Muslim yang sejati, lihat pada saat jamaah subuh banyak atau tidak tuh musim sejatinya. Tapi kalau misalnya kamu mau melihat muslim yang biasa-biasa saja, itu lihat pada sholat Jumatnya.
Banyakan sholat Jumat apa sholat subuh? Sholat subuh. Itu yang sejati itu. Tantangannya lebih besar mana? Subuh apa Jumat? Subuh. Itu ngelawan gravitasi kasur. Kan berat itu, betul nggak? Nempel terus, kita mau bangun susah. Lengket bawaannya tuh, kalau bukan betul-betul ada keinginan besar. Nah ini ya. Jadi tadi ya, harus semangat yang besar itu. Ingin hijrah, arah yang lebih baik. Baik, yang terakhir, yang ketiga ini, golongan yang akan bisa melakukan perubahan dalam hidupnya, yaitu wajahadu fisabilillah. Orang-orang yang berjihad. Jihad ini bahasa Arab diambil dari kata jahada yujahidu, artinya sungguh-sungguh. Ada kesungguhan setelah dia mengetahui ilmunya. Kalau misalnya kita sudah tahu ilmunya tapi nggak ada action, ini namanya omdo. Apa itu omdo? Harmoko, NATO. Apa NATO? Not action, talk only. Ngomong doang. Kan begitu. Artinya apa? Ilmunya sudah tahu, tapi nggak ada kesungguhan action di dalamnya. Percuma, sia-sia. Saya kasih contoh misalnya. Kalau Bapak pengen hidupnya berkah, rezekinya banyak, duitnya juga melimpah, ada caranya. Satu, pakai jurus ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Cari orang yang sukses, ikutin aja. Oh begitu Pak? Iya, caranya ikutin. Kenapa dia bisa begitu? Nah setelah ikutin, amati, tiru, modifikasi. Terus apa lagi? Perbanyak sholat malam. Terus apa lagi? Perbanyak sholat duha. Terus apa lagi? Banyak baca istighfar. Oh itu Pak caranya. Iya. Kalau pengen hidupnya ada perubahan ke arah lebih baik, pasti berubah. Janji Allah tadi dalam surah Al-Hajj. Walladzina amanu wa amilus solihat. Beriman penuh kepada Sang Khalik, amal solehnya tadi tuh. Sholat, qiyamul lail, istighfar, sholat duha, baca Quran, dijamin oleh Allah. Tapi ini kemudian cuman ada di kepalanya saja. Kira-kira ini bakal akan jadi kenyataan enggak? Tidak. Susah untuk sampai kepada dreams come true. Apa itu? Impian menjadi kenyataan, susah. Karena nggak ada mujahadah. Nah, coba dilihat ini surah At-Taghabun ayat yang 69, surah 29 ya. Kita Isyraq jam berapa nih? 3 menit lagi. Iya. Iya, dikit lagi ya. Silakan dibaca. Al-Ankabut ya, bukan At-Taghabun. Al-Ankabut surah 29 ayatnya ayat 69. Surah 29. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pasti akan diberikan jalannya oleh Allah. Kalau dalam makalah yang bahasa Arab sering kita ada itu manjada wajada. Ini jangan salah nyebut nih, manjanda wajada, salah tuh. Manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia ini berhasil. Tuh begitu. Masya Allah, ternyata ini ya, Al-Quran sudah memberikan ini petunjuk-petunjuk hidupnya buat kita. Artinya apa? Kalau kita ingin melakukan perubahan hidup yang lebih baik, Al-Quran sudah memberikan resepnya, panduan hidup untuk kita.
Nah, tinggal kita pertanyaannya, mau atau tidak. Itu masalahnya. Jadi betapa Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tunjukkan itu resep kehidupan buat kita. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau ingin melakukan perubahan, ingin mendapatkan kasih sayangku, laksanakan. Menjadi orang-orang yang beriman, yang murni dan beramal soleh. Orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dilakukan, berubah pasti hidup kita. Asalkan tadi ada kemauan yang kuat, kesungguhan, mujahadah, bukan omdo, harmoko, nato. Baik, sampai sini kajian kita. Dan sebelum diakhiri, masih ada waktu barangkali. Pas banget tuh, bel udah ya. Ada yang mau tanya nggak? Bu, masih ada? Alhamdulillah. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Bisa kita jadikan sandaran acuan agar kehidupan kita ini lebih baik fit dunya ilal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.